Mari silakan duduk kembali, kedua mempelai, silakan duduk kembali. Shalom. Hari ini kita bersyukur, bersukacita oleh kemurahan Tuhan. Ya, oleh kasih Tuhan, sekalipun cuaca panas, tetapi tetap bergembira, bersukacita. Dan hari ini kita adakan ibadah peneguhan pemberkatan nikah kedua saudara kita, saudara Thomas Dolu dan saudari Deberina Lauranti. Hal ini bukan terjadi ya dengan tiba-tiba. Tentu sudah diprogramkan, sudah didoakan, sudah digumuli. Dan mereka melangkah, ya langkah yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Allah, supaya rumah tangga itu, rumah tangga yang berkenan kepada Allah, mereka harus datang ke bait Allah, dan sebentar mereka akan berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat bahwa mereka saling mengasihi, saling mencintai, dan berkomitmen untuk masuk di dalam rumah tangga. Ya, tema yang mereka berikan waktu saya bertanya, kita tolong LCD-nya, Pak Erwin, kita bantu. Ya, waktu bimbingan setelah geladi, tema dalam pernikahan kalian apa? Ya, dan mereka menjawab, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Wah, menarik. Nah, tentu tidak begitu saja. Ya, hal ini mereka ungkapkan. Mungkin saja sudah lama bergumul, atau juga sebelum acara hari ini, mungkin ada ya situasi yang dialami, apa maju atau mundur, maju atau mundur. Belum lagi memikirkan ini dan itu, banyak hal yang akan dipikirkan. Tetapi mereka melangkah, ya, dan mengambil komitmen. Mereka maju, mereka masuk dalam bimbingan pranikah, mereka berdoa, dan pada akhirnya hari ini mereka duduk, ya, di bait Allah, disaksikan oleh jemaat, keluarga, ya, dan terlebih di hadapan Tuhan. Tema Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, di dalam pengkhotbah, ya, bisa dibantu. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan punya program, ya, dari awal sampai akhir dunia ini sudah selesai. Ya, apapun peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, termasuk hadirnya kita dan termasuk dalam pernikahan, ya dalam hal apapun, Tuhan merancangkan semuanya dan sudah selesai. Kalau kita lihat misalnya seperti kita nonton film itu sebenarnya ceritanya sudah selesai, tetapi bagaimana akhir belum tentu kita tahu. Karena kita sedang mengikuti ya episode demi episode, ya bertahap demi bertahap. Tetapi yang jelas dari awal sampai akhir sudah selesai, dan ternyata kita pelaku-pelaku di dalam cerita itu, di dalam kisah itu, di dalam karya Allah yang maha agung itu. Ya, karya Allah sempurna dan kita ada di sana. Termasuk dalam rumah tangga, dalam pernikahan, satu karya Allah. Kebenaran firman Allah yang perlu kita renungkan pada siang hari ini, tidak saja dalam rumah tangga, tetapi dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berbicara dengan waktunya Tuhan. Ya, kairos, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Saudara dan saya bisa merancangkan sesuatu. Kita berkata minggu depan, bulan depan, tahun depan.
tetapi belum tentu itu terjadi. Oh, hari ini saya akan mengalami kebahagiaan sukacita, belum tentu. Bisa saja tiba-tiba Tuhan izinkan sesuatu yang secara manusia kita tidak kehendaki. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi garis akhir dari peristiwa yang kita alami, firman Tuhan katakan indah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya, apa ada waktunya. Di ayat pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, ada peristiwanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, di ayat 2 sampai 8 dijelaskan ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu tertawa, ada waktu menangis. Ya, nanti kedua mempelai akan berjanji menerima satu dengan yang lain apapun, pada masa apapun. Ya, suka duka, sakit senang, susah harus menerima. Karena waktu-waktu itu pasti Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tidak semua beres, tidak semua aman, tidak semua baik-baik saja. Kita harus bisa menerima satu waktu, satu masa di mana ternyata tidak baik secara manusia. Tetapi firman Tuhan katakan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Hari ini Tuhan izinkan waktunya bagi kita beribadah. Waktunya bagi kedua mempelai akan diteguhkan, diberkati pernikahannya. Ini waktu bersukacita. Tapi mungkin besok-besok ada waktunya. Ya, mungkin istri yang menangis, mungkin suami yang menangis. Ya, karena situasi tertentu. Atau dua-duanya sama menangis. Ya, tetapi ada waktunya dua-duanya sama-sama bergembira, sama-sama senang. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Pada saat waktu seperti ini, kita bahagia, kita senang, dan kita nikmati. Tetap Allah baik, Bapa baik. Ya, nah bagaimana ketika Tuhan izinkan masa sulit, masa sukar, penderitaan, air mata? Apakah Tuhan baik? Dia baik, selalu baik, tidak pernah tidak baik. Amin. Dia izinkan semua, ada maksud Allah. Ya, memang ketika pernikahan, ya tentu semua akan bahagia, semua senang. Tetapi ada juga dalam pesta pernikahan yang pemilik acara atau yang punya acara, ya, yang punya pesta ternyata mengalami masalah. Waktu itu Yesus diundang ke pernikahan itu dan pesta berjalan dengan baik. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Mereka kehabisan anggur. Ada Yesus di situ. Mereka sudah persiapkan semuanya, tapi selalu saja kadang-kadang muncul ya, ada saja yang ya ini tadi kok nggak terpikirkan, kok ini belum siap, kok ini kekurangan. Ya saya lihat di Facebook tadi malam ada sudah persiapannya luar biasa ya di tenda itu ya, keluarga semua hadir, ada yang live saya lihat wah luar biasa senang rasanya. Ya sudah kupas bawang, kupas semua ya, makan-makan ya. Ya, tapi bisa saja ternyata masih ada yang kurang. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anggur habis. Di situ Yesus ada. Ya, dan kemudian di situ ada Maria, ibu Yesus. Ya, dan berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Artinya ada permohonan, ada permintaan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan Ibu Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang diperintahkan Yesus lakukan.
Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Ambil tempayan-tempayan kosong, isi dengan air. Kemudian bagikan. Apa ini? Mereka butuh anggur, bukan butuh air. Tetapi kita lihat di sana, pertama, memang ada masalah, ada kekurangan. Ada Yesus di situ. Apa artinya Yesus ada di situ? Ya, Yesus ada dalam pernikahan itu. Yesus ada dalam keluarga. Yesus ada dalam rumah tangga. Yesus hadir dalam kehidupan kedua mempelai. Ketika ada masalah, ada tantangan, jangan lupa datanglah kepada Yesus. Amin. Amin. Siapa di sini dalam rumah tangga nggak ada masalah? Suami istri pun kadang-kadang ada masalah kok. Nah, ketika ada masalah, ada kekurangan, ada pergumulan, datanglah kepada Yesus. Seperti Ibu Maria datang dan meminta, memberitahukan persoalan itu kepada Yesus. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, ketika kalian nanti dalam rumah tangga ada persoalan, ada pergumulan, jangan lupa sampaikan kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Kemudian kita lihat pelayan-pelayan, ada ketaatan. Yesus berkata, ambil tempayan, isi dengan air, kemudian bagikan. Ketaatan melakukan firman Allah ternyata menghasilkan mujizat. Ketika dibagikan, air menjadi anggur. Bukan hanya sekedar anggur biasa. Kemudian yang terakhir minum dan memuji keluarga yang berpesta. Biasanya anggur yang enak dulu. Tetapi ini yang terakhir pun sangat-sangat enak. Saudara, indah pada waktunya. Saat sukacita, ketika Tuhan izinkan ada masalah. Kenapa? Ya, saudara, di dalam segala waktu yang Tuhan izinkan terjadi, jelas untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Menarik sekali. Tidak mudah menerima kebenaran firman ini. Kalau semua baik-baik, berkat mengalir, berkat kesehatan mantap, ya keluarga baik-baik saja, berita dari kampung sedap didengar, berita di pekerjaan sedap didengar, oh Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Haleluya, amin. Tapi ketika berkata, siap-siap orang tua sedang sakit, pikirkan untuk tiket pulang. Aduh, siap-siap kontrak usaha ini 2 bulan lagi, belum ada dana untuk melanjut. Aduh, siap-siap uang sekolah anak harus dibayar lunas sampai bulan Desember. Aduh, Allah turut bekerja, amin. Ih, nggak ada aminnya, amin, amin. Sulit ya, kadang-kadang sulit. Tiba-tiba kita dengar, ya ada masalah di sana. Aduh, masalah lagi. Ada masalah di sana. Aduh, ada masalah lagi. Kok banyak banget sih masalahnya ya. Melalui peristiwa kesulitan yang kita alami, maka kita akan nanti melihat betapa dahsyatnya Allah kita. Tuhan izinkan mereka kehabisan anggur. Tuhan izinkan. Pada akhirnya mereka, ya baik pemilik pesta, sudah tahu mereka tidak punya bahan, mereka tidak punya anggur kok. Tetapi mereka lihat keajaiban Tuhan. Setelah lewat pergumulan, lewat persoalan yang berat, ketika kita tetap bertahan di dalam Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan pada akhirnya kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Amin. Itu maksudnya Allah turut bekerja. Akhirnya kita berkata, oh dahsyat, rupanya ini masalahnya.
Kenapa Tuhan izinkan saya berhadapan dengan masalah ini? Supaya akhirnya saya mengalami sukacita seperti ini. Supaya saya mengalami keajaiban daripada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kebenaran yang kedua. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir, karya Allah itu sudah selesai. Kita pelaku-pelakunya, termasuk dalam pernikahan. Ada dalam karya Allah itu. Ya, kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Kita terbatas. Ya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka tindakan kita adalah hanya berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, takutlah akan Tuhan. Di ayat 14 berkata, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Artinya dalam setiap peristiwa hidup ini yang kita alami, suka duka yang silih berganti itu, ya sesungguhnya mau membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Kemudian kita berkata, wah dahsyat Allahku, Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau satu-satunya Tuhan. Ya, Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Waktu kita diberkati. Jangan sampai kita asik dengan berkat tetapi tidak asik dengan Tuhan. Ini harus kita waspadai. Waktu kita diberkati, keluarga yang diberkati, yang pernikahan hari ini terus diberkati Tuhan. Jangan lupa, dalam bimbingan saya katakan, setelah kalian diberkati, jangan sampai hilang dari peredaran. Jangan waktu bimbingan pranikah, ketika dari sekretariat perkara jam sekian datang, pasti datang. Tetapi setelah nanti diberkati, jam sekian datang, akan datang? Amin. Oh amin, puji Tuhan. Yang lain amin. Coba Bapak Ibu kiri kanan jemaat, jemaat. Dan lihat kiri kanan dan katakan amin. Di mana ini? Jangan lupa berserah kepada Tuhan, karena hidup ini tidak mudah. Terlalu banyak persoalan yang akan kita hadapi. Rumah tangga secara khusus, keluarga, membuat kita takut akan Dia. Jadi ketika diberkati, jangan asik dengan berkat, jangan terlalu asik dengan pekerjaan sehingga lupa sama Tuhan. Itu adalah ya godaan. Hati-hati. Ketika Tuhan percayakan berkat-berkat, semakin kita takut sama Tuhan. Kita akan berkata, wah Tuhan, luar biasa aku diberkati, terima kasih Tuhan. Dan semakin menyerahkan diri kepada Allah, semakin takut akan Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan, semakin diberkati, semakin kita takut akan Allah. Pun demikian sebaliknya, ketika Tuhan izinkan persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, ya kenapa ini Tuhan terjadi? Membuat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kemudian kita berserah kepada Tuhan. Jadi baik suka maupun duka kita tetap takut akan Allah. Jadi firman Tuhan katakan Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Sebab kalau kita baik-baik saja, berbahayanya kita mulai sombong, lupa sama Tuhan. Tetapi kemudian ketika Tuhan izinkan ada kesulitan, baru kita sadar, benar saya butuh Tuhan, saya perlu Tuhan. Seringkali dalam diskusi-diskusi tentang doa, mana lebih sering orang berdoa? Orang sehat atau orang sakit? Bapak Ibu, yang mana? Yang sehat atau yang sakit lebih banyak doanya? Sakit. Ya kadang-kadang kita butuh sakit. Sebab kalau kita sehat lupa sama Tuhan. Ya kemana-mana, wah tancap gas kemana, bahkan bekerja di sini, bekerja di sana, asik, bangun pagi lakukan ini. Ketika sakit baru Tuhan Yesus. Satu hari belum sembuh, Tuhan Yesus. 2 hari tambah lagi, Tuhan Yesus. Berarti agak lama sakitnya bagus juga ya, karena seruannya makin panjang.
Kalau 1 hari sakit, Tuhan Yesus terima kasih sudah sembuh. Kalau 2 hari, Tuhan, tadinya nggak bisa tidur. Dan selama ini kan kita, ini contoh lain, nggak ada di sini ya. Tadinya nggak pernah baca Alkitab, karena nggak bisa tidur, akhirnya baca Alkitab. Setelah baca Alkitab baru bisa tidur, ya, karena sakit itu menggoda. Nah di sini nggak ada ya. Kalau di sini memang karena baca Alkitab ya, bukan karena nggak bisa tidur ya. Memang pengalaman setelah baca Alkitab tertidur begitu. Ya itu biasa kelemahan kita ya. Ya ada baca Alkitab itu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, ayat ke-5 sudah agak ngantuk begitu ya. Ayat ke-10 selesai tidur. Enggak di sini ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengakui kekuatan atau kedaulatan Allah atas segala sesuatu di muka bumi ini supaya kita takut akan Dia. Pernikahan ya membuat kita bahagia, senang. Tapi ada juga masa-masa yang secara manusia kita tidak inginkan. Tapi itulah kedaulatan Allah. Allah berdaulat. Kemudian dari kebenaran firman ini mengingatkan kita Bapak Ibu, teruslah bergantung kepada Allah, teruslah bersandar kepada Tuhan. Pernikahan awal tentu bahagia, senang. Ya tidak ada, jarang lah katakan, baru dalam pernikahan 1 bulan sudah nggak bahagia. Biasanya masih bahagia, maka dikatakan bulan madu. Tetapi lama-lama mulai nggak bahagia. Bukan bulan madu, katanya apa? Bulan-bulanan. Ya, artinya apa? Itu tantangan, itu pergumulan. Tetapi sebagai orang percaya, anak Tuhan, kita harus melihat pernikahan ini ada dalam karya Allah. Ya, dari awal sampai akhir kita masing-masing ada di sana. Ya, lahir, bertumbuh, dewasa, menikah, punya keturunan, opa oma, yaitu kehidupan. Kemudian selesai. Masing-masing kita dalam bagian itu. Ya, kami melihat ada satu adegan, Ibu Pendeta dan saya lihat ada opa oma usianya udah cukup tua sekali. Ya, dan kurus, kayaknya saya bilang apa nggak ada anaknya ya yang menolong. Jadi si opa suapin si oma, kemudian si oma itu sakit begini-begini. Udah kurus sekali. Dan tempat tidurnya tidak bagus, rumahnya sederhana sekali. Terus Ibu Pendeta berkata begini, aduh takut deh jadi tua gitu ya. Takut juga jadi tua. Ya saya bilang kenapa takut? Ya itu kan mereka juga menikmati. Sepasang opa oma menikmati saling suap menyuap. Ya si opa sudah nggak kuat ngangkat si oma, ya mereka apa? Tapi yang saya lihat adalah ada kemesraan. Jadi sampai opa oma harus mesra, kedua mempelai, amin, amin. Ya, Bapak Ibu yang suami istri di sebelah kiri kanan, coba dilihat ada amin. Suami istri melihat ada amin. Ya, jangan izinkan sesuatu merusak kebahagiaan suami istri. Suami istri itu yang utama, kebahagiaan pasangan hidup. Pernikahan rumah tangga adalah karya Allah yang agung dan mulia. Satu misteri rahasia Allah yang mempersatukan laki-laki itu dan perempuan itu dalam pernikahan kudus untuk menyempurnakan karyanya, yaitu beranak cucu dan memenuhi bumi. Itu firman Allah. Jadi untuk kebahagiaan manusia itu, Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi umat manusia, bagi setiap keluarga, ya, bagi setiap rumah tangga, bagi kedua mempelai, bagi kita sekalian, amin. Yang sudah masuk dalam rumah tangga, tetap nikmatilah kebahagiaan, ya anak-anak, sampai kita nanti opa oma punya cucu cicit. Satu misteri daripada Tuhan, indah pada waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Waktu-waktu yang akan kita lalui, suka duka silih berganti, itu ada waktunya. Dan hari ini sebentar kedua mempelai akan berjanji satu dengan yang lain dan mengambil komitmen
keputusan untuk masuk dalam rumah tangga. Dan kebenaran yang kedua adalah karya Allah itu agung. Dari awal sampai akhir, ya sempurna, sudah selesai. Dan kita sulit memahaminya. Ya, kita hanya perlu menyerahkan hidup kita hari lepas hari kepada Allah. Ya, melihat peristiwa, pengalaman, apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Ya, tujuan ketika Allah mengizinkan itu supaya kita manusia ini takut akan Dia. Teruslah berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan secara kedua mempelai. Andalkan Tuhan dalam hidup kalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa.